Gimana sekarang sudah jam 9.05, sini sudah ada Ketua Bagian HAN, dari Perdata sudah ada, Pak Bayu dari HI sudah ada, Pidana yang belum ada, Pak Marja dari Prodi sudah ada, dari perwakilan pusat kajian sudah ada. Kita bisa mulai saja ya, menurut saya. Boleh Baiklah. Pak Adi, monggo. Ya, kan direkam nanti bisa dilihat dokumentasinya. Ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, Tabib Pun. Ya Pun. Yang terhormat Bapak Ibu, para Ketua, Sekretaris Prodi, S2 ataupun S3, Bapak Ibu dosen, selaku ketua atau sekretaris bagian yang hadir pada pagi hari ini, kemudian para anggota di pusat studi di lingkungan Fakultas Hukum. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi satu aplikasi yang sudah disediakan oleh Fakultas Hukum, yaitu seperti mengecek tingkat plagiarisme. Nanti akan disampaikan oleh Mbak Rina secara persisnya manfaat dan tujuannya. Namun memang ini kita ketahui bersama dananya tidak kecil ya untuk pembelian aplikasi ini, dan kami berharap sekali Bapak Ibu sekalian dapat menggunakannya secara optimal, karena kita ketahui bersama penggunaan ini, dampak daripada plagiarisme ini akan mengakibatkan para dosennya tidak bisa naik pangkat, tertunda, bahkan bisa ada pemecatan atau pemberhentian di dalam dunia kerja ya. Ini cukup membahayakan bagi kita semuanya. Nah, bagi mahasiswa juga seperti itu. Mahasiswa harus berhati-hati terhadap karya ilmiahnya. Tidak bisa dosen pembimbing menganggap atau mengatakan tidak tahu bahwasanya telah terjadi plagiarisme. Kita harus tahu semuanya, dan ini akan mengakibatkan citra kita menjadi buruk. Oleh karena itu, Fakultas Hukum pada tahun ini mengoptimalkan berlangganan Turnitin, mohon untuk digunakan secara maksimal oleh Bapak Ibu sekalian demi kemajuan kita bersama. Saya tidak akan panjang lebar, di sini sudah ada teknisi kita di Fakultas Hukum ini, Mas Jailani. Nanti Mas Jailani mungkin akan memoderatori acara ini karena sebagai teknisi utama. Kemudian juga di sini ada Mbak Rina yang akan memperkenalkan diri kepada kita semuanya. Begitu, Mas Jai, saya serahkan kegiatan ini dengan Mbak Rina. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera. Mungkin pertama-tama saya berterima kasih untuk Bapak Ibu yang menyempatkan waktunya hari ini dalam kegiatan sosialisasi atau pelatihan dalam penggunaan Turnitin. Perkenalkan, saya Rina sebagai Turnitin Trainer yang pada hari ini akan memberikan pemaparan untuk penggunaan Turnitinnya. Nah, mungkin Bapak Ibu saya akan langsung saja. Mohon izin untuk share screen ya. Ya, silakan. Apakah screen saya sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya, baik. Baik. Mungkin pertama saya mau menjelaskan terkait Turnitin sendiri itu apa secara singkat. Jadi Turnitin ini merupakan web-based tool yang digunakan untuk pengecekan keaslian dokumen ataupun karya tulis ilmiah dari praktek plagiasi. Turnitin ini mendeteksinya dengan mencari similarity atau kesamaan dari dokumen dengan database-database yang dimiliki oleh Turnitin.
Nah, lalu untuk Turnitin yang dilanggan oleh Unila ini merupakan Turnitin yang hadir dengan fitur kelas dan assignment di dalamnya. Nah, kelas dan assignment ini bisa kita sebut seperti folder dan subfolder. Nah, juga hadir ada fitur translated matching di dalamnya. Translated matching ini merupakan pendeteksi kesamaan artikel yang diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, mungkin nanti secara detailnya akan langsung saya tunjukkan saat nanti praktek langsung di websitenya. Nah, berhubungan dengan database pembanding tadi, Turnitin memiliki 3 database pembanding utama. Yang pertama ada dari Internet Archive. Nah, ini merupakan web pages yang ada di internet. Nah, tidak hanya yang current, maksud saya, tetapi dengan yang archive juga. Lalu ada Premium Scholarly Publications atau publikasi ilmiah, seperti jurnal ataupun artikel. Lalu juga ada dari Global Student Paper Database. Nah, ini merupakan paper atau dokumen yang tersimpan di database Turnitin yang diupload oleh user-user Turnitin secara global. Nah, Bapak Ibu, dalam hal ini nanti kita mengakses Turnitinnya itu langsung ke turnitin.com. Mungkin sebelumnya, mungkin ada yang belum setup akun ataupun mungkin ada yang sudah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit cara men-setup akun. Nanti untuk calon instructor tentunya akan mendapatkan email invitation, kurang lebih seperti ini tampilan awalnya, seperti welcome email, masuk ke emailnya, dan nanti untuk setup-nya itu kurang lebih seperti ini. Kita masuk ke dalam welcome emailnya tadi, lalu nanti kita klik tombol merah di situ, biasanya tulisannya get started atau set up your account, nah nanti akan diarahkan untuk mengisi email dan last name atau family name. Last name atau family name-nya ini kita bisa lihat di salam pembuka email. Nah, di sini ada salamnya. Nah, nanti bisa kita masukkan full yang ada di situ ataupun hanya di akhirnya saja, nama akhirnya saja. Nah, jika di bagian ini sudah tersetup, dia akan mengirim email lagi untuk create password. Nanti kurang lebih isi emailnya sama seperti ini, lalu akan diarahkan untuk create password. Nah, setelah itu baru akan diarahkan lagi untuk setup question, secret question, dan questionnya sendiri, jawabannya sendiri. Nah, secret question ini berfungsi nantinya jika kita lupa password ataupun email, nah nanti ini akan muncul gitu. Jadi nanti jika ada secret question dan question answer-nya ini dimohon bisa yang paling mudah untuk diingat begitu. Nah, nanti langkah terakhir ini sudah, barulah akun kita tersetup dan kita bisa akses ke web turnitin.com. Baik, Bapak Ibu, mungkin sampai sini apakah ada pertanyaan sedikit terkait setup akun? Mungkin belum ada ya. Baik, saya lanjutkan saja ke websitenya. Ini semuanya sudah bisa akses ya, kayaknya ya. Kalau saya sih sudah bisa masuk saya. Atau yang lainnya mungkin, atau perlu dicek satu ya Mbak Lina? Boleh Pak. Iya. Mohon untuk yang punya akun, itu di bawah kan sudah ada Google Drive ya. Itu nama email yang disetorkan ke kami, sudah diaktifkan kalau nggak salah oleh Jai. Mohon dicek apakah memang bisa masuk dan bisa akses ke dalam Turnitin tersebut itu. Itu dulu mungkin angkanya. Kita tunggu 2-3 menit lah ya Mbak ya. Iya boleh Pak. Nah, khawatir ada yang belum dapat nanti tinggal dikasih aja emailnya. Store aja emailnya ke Jai nanti dibuatin. Yang sudah oke, angkat jempolnya dah. Kelihatan. Ini apa namanya, masa langganan kita tuh terakhirnya tanggal berapa ya? Saya bisa.
Untuk masa langgan, mohon maaf kalau saya kurang tahu sih Pak. Mungkin nanti Oh, bisa ditanyakan ke Pak Yusri ya, iya ya. yang handle ya. Boleh, nanti saya bisa bantu tanyakan juga. Ya. Gimana yang lain sudah bisa masuk ke dalam Turnitinnya? Itu ada alamat emailnya itu turnitin.com. Yang mana, Mas? Nah, Mbak, silakan. Oke. Step 1 aja dulu. Nah ini, Bapak Ibu bisa dicek di email. Nah, kalau misalnya tidak ada masuk di email inbox, mungkin bisa juga dicek di spam atau di lainnya. Nah, email dari Turnitin ini judulnya no reply, welcome to Turnitin, seperti ini. Ya. Coba cek dulu ya. Alamat emailnya yang sudah yang ini, yang kemarin dikasih ke kami itu. Alamat emailnya. Mas. Tidak ada kah, Pak? Oh, belum masuk di email. Prodi S2 itu ada 2, Franciscus sama Edi Ya, DKI. saya yang pakai Franciscus, Mas. Oh ya. Mungkin di spam kali, Pak. Inbox, search saja Pak di search di inbox Turnitin. Mungkin masuknya udah beberapa hari yang lalu Pak. Itu tanggal berapa? Saya aja masuknya tanggal. Punya Pak Marza itu udah lama ya, Mas? Sebentar Pak, saya cek dulu Pak. Kalau saya 27 Juli. Klik aja search Turnitin itu di itunya. Nanti kelihatan email-email yang masuk tentang Turnitin. Turnitin. Oh ya, itu 1 Oktober ya, Turnitin no reply. Ya, ya, itu nanti ada itu di. Klik. Ya. Terus? Sudah ya Pak. Nah nanti Bapak masuk ke dalam emailnya. Kurang lebih isinya nanti seperti ini. Di tombol merahnya, biasanya tulisannya setup account atau get started. Nah itu Bapak klik. Ntar, Mbak. Yuk, nggak bisa? Ya, oh iya ya ada. Terus di set bisa ya Pak? akunnya yang merah itu diklik ya? Ya betul Pak. Yang merahnya itu diklik. Terus, Nanti dia akan diarahkan ke bagian ini. Emailnya diisi lagi. Ya, email yang tadi itu. Email lagi, terus. Lalu last name-nya, Bapak bisa cek di pembuka email ini, salam pembuka. Bisa Bapak masukkan, ya, bisa Bapak masukkan semua nama ataupun misalnya ada 3 nama, berarti 2 nama terakhir atau 1 nama terakhir. Oh gitu. Bisa dicoba dulu, ya. Ya, oke. Oke, terus next ya. Iya. Bisakah Pak? Sudah, next, terus. Next. Nah, Bapak buka email lagi. Nanti ada email dari Turnitin no reply untuk create password. Oh, ada email baru masuk ya? Ya, adakah Pak? Ya, udah masuk. Kita buka. Ya, diklik lagi tombol warna merahnya. Merah lagi, ya. Nanti diarahkan ke bagian ini, Pak. Create your password. Oh ya, passwordnya. Nah, passwordnya password itu isinya gimana? Itu bebas, Pak. Passwordnya boleh apa aja, tapi maksimum itu 12 huruf. Oh gitu. Ada angka, ada nomor. Waduh, ini yang susah ini mau buat password ini. Banyakkan password ini. Boleh disamakan dengan password email juga bisa, Pak. Supaya mudah gitu ya, supaya mudah ya. Betul. Oke, baik. Oh ya. Yang lainnya bisa. Dauri dari PPKP HAM bisa, Daur? Dauri datanya. Oh, Dauri emailnya Pak Tis belum dapat. Ini. Ya. Dan nanti kan bisa nanti.
Passwordnya diisi, ntar. Aduh. Apa ya passwordnya ya? Oke. Oke, terus diketik ulang ya. Ya, Dikonfirm lagi ya. betul Pak. Lah ini kok yang belajar cuma saya, yang lainnya sudah bagus ya. Create, sudah. Nah, create password sudah ya Pak? Sudah. Terus ini sudah muncul, gunakan akun Google Anda untuk menyimpan dan mengisi sandi. Iya. Iya. Oke. Nah, Bapak boleh cek email lagi? Gitu. Adakah Pak? Bentar. Cek email lagi. Ya, masuk sudah. Buka lagi. Iya, dibuka lagi dan diklik tombol warna merahnya lagi. Quick start, guys. Iya. Klik ya. Iya, Pak. Nah, Bapak diarahkan ke bagian yang ini sekarang. Ada, betul ya, Pak ya? Iya, tapi ini Mbak, kok merahnya nggak mau. Mungkin loading kah, Pak? Bentar, Mbak. Ya. Nah, yang terakhir ini kok nggak mau saya klik ya merahnya ya. Enable desktop. Aduh, kenapa ini? Ini kan, ya. Terus bawah. Nah, ini belum tuh. Nggak bisa diklik ya Mbak Rina. Oh. Oke, coba Bapak boleh masuk ke turnitin.com langsung, Pak. Turnitin.com. Lalu Bapak pilih login yang bagian sini, Pak. Bentar. Oh, akun ini ya? Ya. Di bagian sini, coba Bapak langsung masukkan email address dan passwordnya tadi. Oh, di situ ya, di Turnitin, Turnitin.com. Yap, betul Pak. Turnitin.com ya. Oke, mana Mas? Ini ya. Bentar Mbak. Ini, komputernya. Ini tutup ya. Mana loginnya? Ini. Iya. Oh ya, login. Berarti, oke, passwordnya. Oke, log. Bisakah Pak? Sandi yang telah dibersama baru saja Sandi telah. Terus temukan. Gimana ini? Saya Sandi. Apa Mas? Ulang. Di mana? Oke. Kok udah Sandi? Start Mbak. Sabar ya Mbak ya. Iya, tidak apa-apa Pak. Mungkin boleh Bapak yang share screen Pak, biar bisa saya bantu kalau misalnya Bapak mau. Oh gitu, ya boleh. Boleh ya? Coba saya stop share dulu. Nah mungkin yang share screen boleh dari Bapak. Oke, baik. Saya ya. Mana tadi yang saya ini? Sudah muncul ya. Oke. Nah, ini tadi saya kan buka ini Mbak. Gimana? Saya harus kembali lagi. Di Turnitin, boleh cek emailnya dulu nggak? Di email yang tadi, yang email terakhir. Nah, ini. Diklik yang Quick Start Guides. Ini nggak mau Mbak, makanya. Nah, berarti klik login now aja kalau begitu. Yang ini, bagian bawah ya. Oh gitu. Coba. Nah, email address yang tadi, passwordnya. Sudah. Oke, login ya. Ya. Nah, munculnya ini Mbak. Itu ditutup aja Pak. Ditutup. Oke, itu boleh disimpan. Oh ini. Nah, ya. Nah, sekarang Bapak boleh pilih, itu secret question-nya mungkin Bapak boleh lihat dulu. Nah,
Mungkin misalnya dipilih salah satu dan nanti Bapak yang isi jawabannya sendiri dan hanya Bapak sendiri yang tahu nanti. Mungkin Bapak boleh stop share juga. Takutnya nanti Biarin aja, semuanya bisa nggak lihat apa-apa, jawaban. Mbak. Oh, nggak apa-apa. Iya, udah. Oke. Untuk penelitianku, biarin. Nanti ada Oke. yang bisa bantu. Iya, betul. Iya sih, Pak. Nanti bisa ada yang bantu. Mungkin Ini, Bapak bisa pilih pertanyaannya yang mm-mm. jawabannya mudah diingat juga nanti. Iya. Oke. Oh gitu. Ya. Oh ya. Carinya nama yang pacar pertama, Pak. Ibu. Ya. Padahal aku pengennya mobil loh, Mbak. Oh, iya bisa tuh, Pak. Oke, ya. Mobil pertama. Nah, jawabannya boleh. Apa kui? Oke. Terus Lalu first name dan last name-nya boleh Bapak setup juga di situ. Nama pertama dan nama akhir. udah sama, Mbak? Oh, itu saja ya, Pak. Oke. Nah, Oke, Bapak ya. langsung next saja. Oke. Oke, di bagian bawah. Terus saja, Pak, ke bagian bawah. Oke. Nah, langsung Bapak klik I agree yang sebelah kiri, Pak. Nah, Ini ya, agree continue ya. iya, betul, Pak. Oke, sip. Oke, nah, sekarang Bapak udah berhasil punya akun. Nah, sudah begitu, Pak. Nanti akses selanjutnya Bapak tinggal masuk ke turnitin.com dan loginnya dengan email dan password langsung. Begitu, Pak. Iya. Berarti ini saya udah masuk ya? Iya, udah berhasil membuat Oke. akun, Pak. Ya, oke. Baik, makasih. Nanti tinggal saya ngikuti berikutnya atas stop screen ya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Rina. Nah, ya. Bapak Ibu. Nah. Ya, sama-sama, Aduh, Pak. Yang lain ada aku kendala malu enggak? sama Bu Malia ini saya. Enggak, Pak. Yang lain juga diam-diam susah juga, Pak. Iya. Oke. Ya. Enggak, ini untuk mensupport teman-teman yang adik-adik ini. Saya yang sudah tua aja mau belajar. Nah. Baik, silakan Mbak Rina lanjut. Iya, baik Pak. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang masih perlu dipandu untuk setup akunnya atau sudah bisa semua? Atau mungkin ada yang belum dapat emailnya, itu langsung tadi saya langsung ngasihkan juga ke Jay untuk segera diproses, gitu ya. Gimana, aman ya? Yang lainnya? Sini ada Cia, Bu Melisia, Pak Bayu, Bu Eka. Aman, Pak. Aman ya? Oke. Pak Rahim, Oke, Pak. aman ya? Oke. Juga ya? Ayo, udah. Aman ya, Bapak Ibu? Bisa lanjut. Ya, bisa lanjut. Silakan, Mbak. Ya, baik. Baik, saya lanjut ya, Bapak Ibu. Ya. Saya share screen lagi. Nah, Bapak Ibu, jika sudah setup akun seperti yang tadi, nanti aksesnya itu langsung ke turnitin.com, dan nanti loginnya itu di pojok kanan atas ini, diklik login, dan dimasukkan email address dan password yang sudah di setup tadi. Lalu kita klik login. Ya. Baik. Nah, di sini saya sudah masuk sebagai instructor. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu yang akunnya baru, di bagian sini tentunya masih kosong ya. Nah, saya akan jelaskan dulu pertama-tama secara sekilasnya. Yang kita lihat di sini adalah kelas atau folder utama. Nah, di dalam kelasnya ini, nah dia ada folder lagi yang kita sebut assignment. Lalu di dalam assignment ini, nah ini tempat di mana kita bisa mengupload dokumen kita, Bapak Ibu. Jadi kelas dan assignment tadi bisa disebut seperti syarat sebelum kita bisa mengupload dokumen di Turnitin ini. Nah, cara membuat kelas dan assignment-nya akan saya coba praktekkan juga. Untuk membuat kelas, Bapak Ibu bisa klik yang berwarna hijau di bagian kanan ini, Add Class. Pilih. Nah, untuk di sini ada sedikit setting yang harus kita set up. Pertama, class type-nya di sini kita pilih langsung yang standar. Lalu class name. Nah, ini Bapak Ibu bisa ditentukan saja sesuai dengan kebutuhan.
Misalnya, ini saya buat kelas. Kelas itu folder ya? Iya, Macam betul, folder Kak. ya? Oh, Betul, Kak. folder yang akan terdiri dari file-file apa saja yang sejenis gitu ya? Iya, folder utama bisa dibilang. Karena di dalam kelas nanti ada folder lagi itu, Pak. Oke, saya lanjutkan ya, Pak. Ya. Selanjutnya ada enrollment key. Nah, ini wajib kita isi 4 digit, bisa huruf ataupun angka. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya enrollment key ini hanya berfungsi nantinya untuk akun student. Jadi nanti kita sebagai instructor, ini kita hanya harus mengisi saja. Tapi ke depannya kita saat mengakses kelas ataupun folder lainnya itu tidak harus memasukkan password ataupun yang lainnya. Gitu. Selanjutnya subject area. Nah, ini bisa disesuaikan juga. Misalnya. Lalu selanjutnya di student level. Nah, ini juga bisa disesuaikan. Ada untuk S1, S2, S3 dan Politeknik. Di sini saya coba pilih yang undergraduate. Nah, Bapak Ibu, terkait subject area dan student level ini, jika tidak sesuai, sebetulnya tidak apa-apa, karena tidak akan berpengaruh terhadap pengecekan Turnitinnya nanti. Tapi ini wajib diisi juga. Nah, selanjutnya ada kelas start date. Start date-nya otomatis dimulai pada hari ini, dan end date-nya dia otomatis di sini diberikan sampai 6 bulan atau 1 semester. Tapi di sini masih bisa kita rubah, bisa kita klik di bagian sini, ataupun di lambang kalendernya di sini. Misalnya saya klik di bagian tanggalnya, nah nanti dia akan muncul seperti ini. Untuk bulan dan tahunnya bisa diklik di bagian atas. Misalnya di sini saya akan ganti sampai Juli 2022 di tanggal 31. Nah, untuk start date dan end date ini berlaku seperti masa aktif kelasnya. Jadi misalnya nanti sudah Agustus, nah berarti kelasnya ini sudah expired Bapak Ibu nantinya. Tapi jika misalnya masih ingin digunakan, nanti bisa kita perpanjang atau kita ganti tanggalnya. Nah, cara gantinya kita di sini submit dulu ya Bapak Ibu, kan ini sudah selesai kita isi data-data kelasnya. Di sini saya klik submit. Nah, nanti akan ada informasi terkait kelas ID dan enrollment key. Langsung saja diklik continue. Oke. Sepertinya belum muncul ya. Oke. Nah, ya, penelitian 2021 yang tadi ada di bagian bawah. Nah, di sini keterangannya ada statusnya dia masih aktif. Sehubungan dengan end date-nya ini nanti masih lama dia. Nah, untuk misalnya nanti ada kelas yang expired, Bapak Ibu. Nah, di sini bisa kita klik edit. Nah, nanti bisa kita set ulang tanggalnya, diperpanjang misalnya. Nah, jadi bulan Agustus. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu klik submit lagi. Oke, nah, sudah otomatis di sini berganti end date-nya dan dia pastinya nanti akan bisa aktif lagi. Begitu Bapak Ibu. Nah, setelah membuat kelas, setelah itu kita harus membuat assignment. Nah, caranya pertama kita masuk ke dalam kelasnya dulu. Tadi saya membuat kelas yang ini. Nah, di sini. Nah, untuk membuat assignment-nya kita langsung klik add assignment yang berwarna hijau di sini. Baik. Nah, di sini muncullah ada setting yang harus kita set up untuk assignment-nya yang cukup banyak. Nah, Bapak Ibu, setting di assignment ini memang perlu kita ketahui karena banyak yang berpengaruh terhadap pengecekan similarity-nya nanti. Nah, mungkin di sini nanti akan ada poin-poin yang saya lewat ya Bapak Ibu, karena memang ini seharusnya tidak ada, tetapi di setting admin saya ini teraktifkan. Nah, mungkin saya langsung saja ke poin pertama di assignment title atau judul dari assignment-nya nanti. Nah, ini Bapak Ibu wajib diisi. Ini coba saya isi namanya. Ini Bapak Ibu bisa isi sesuai dengan kebutuhan.
Lalu saya lanjut ke bagian bawah sini, ada allow only file types that Turnitin can check for similarity, ada juga allow any file type. Nah, Bapak Ibu yang dipilih yang pertama, karena untuk yang kedua sebetulnya ini bisa dipilih juga, tetapi nanti bisa ada dokumen-dokumen yang tidak muncul hasil similarity-nya itu. Nah, jadi ini Bapak Ibu dipilih yang pertama. Lalu di sini kita langsung saja ke start date dan due date. Nah, ini juga sama, cara kerjanya seperti akses untuk masa aktif assignment-nya. Nanti Bapak Ibu bisa setup juga di sini. Ini saya, oke. Tanggalnya, oke. Nah, di sini saya ganti due date-nya. Dan untuk di start dan due date ini bisa kita setup juga untuk jamnya, Bapak Ibu. Ada di bagian bawah sini, ini untuk jamnya, ini menitnya. Nah, selanjutnya saya langsung ke bagian optional setting. Di optional setting ini banyak setting-setting yang perlu kita ketahui ini. Di bagian pertama ada enter special instructions. Nah, ini instruksi khusus yang ditujukan kepada student saja sebetulnya. Misalnya seperti dalam penguploadannya nanti, apakah student harus mengupload dokumen bab 1, bab 2, ataupun terkait font dan marginnya. Nah, instruksi ini khusus hanya untuk akun studentnya nanti. Jadi ini jika tidak diisi, untuk kita sebagai instructor ini tidak apa-apa. Selanjutnya, allow submission after the due date. Nah, ini juga sama, Bapak-Ibu, terkait penguploadannya, apakah diizinkan setelah due date atau tidak, ini hanya berlaku untuk student. Jadi nanti kita sebagai instructor masih bisa tetap mengakses. Begitu. Nah, selanjutnya ada setting similarity report. Yang pertama, generate similarity reports for submission. Nah, ini tentunya kita pilih yes, karena jika tidak nanti similarity report atau hasil similarity-nya tidak akan muncul. Selanjutnya ada generate similarity reports for student submission. Nah, ini ada 3 opsi. Untuk kita sebagai instructor, pilihan immediately yang pertama ataupun yang kedua ini tidak ada perbedaan. Jadi nanti saat kita mengupload, hasilnya itu akan sama-sama muncul pada saat itu juga. Nah, jadi Bapak Ibu bisa dipilih immediately yang pertama atau yang kedua. Nah, lalu jika memilih yang on due date, hasil similarity-nya itu akan muncul pada due date yang kita setting di sini, Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu menguploadnya hari ini, tanggal 15, nah dia tidak akan muncul hasilnya itu hari ini, tapi di tanggal 31 Desember, contoh di sini. Begitu. Nah, untuk yang ini saya pilih immediately yang pertama. Lalu selanjutnya ada pilihan exclude. Di sini ada 3 pilihan exclude. Yang pertama ada bibliografi atau referensi. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengeksklude bagian referensi dari dokumen yang Bapak Ibu upload, ini bisa dipilih yes. Nah, terkait terminologi bibliografi ataupun referensi yang terdeteksi oleh Turnitin, saat ini masih dalam terminologi bahasa Inggris. Nah, terminologinya itu selain bibliografi ataupun reference, adapun terminologi lainnya. Contohnya di sini ada. Nah, Bapak Ibu, misalnya jikalau nanti di sini sudah di-exclude, nah ternyata bibliografi atau referensi kita itu judulnya masih dalam bahasa Indonesia, nah itu bisa kemungkinan dia jadi tidak ter-exclude. Misalnya judulnya daftar isi. Tapi di sini sudah kita exclude, nah itu terkait dengan hal yang tadi itu. Karena Turnitin masih mendeteksi dengan terminologi bahasa Inggrisnya tadi. Lalu selanjutnya ada exclude quote materials. Nah, ini kutipan. Jika Bapak Ibu ingin mengexclude kutipan di dokumen yang Bapak Ibu upload, ini bisa dipilih yes. Lalu untuk simbol kutipan yang bisa terdeteksi oleh Turnitin, selain yang pertama ini, ada juga ke-6 simbol lainnya. Nah, nanti jika ada simbol-simbol ini, dia akan terbaca oleh Turnitin sebagai quotes atau kutipan. Nah, jadi jika nanti di sini dipilih di-exclude, maka kalimat atau kata yang diapit oleh kutipan itu tidak akan terdeteksi. Begitu. Lalu untuk yang tidak bisa terbaca sebagai kutipan itu hanya satu ini saja, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya
ada exclude small sources. Nah, di sini jika kita pilih yes, di sini akan ada opsi apakah kita akan mengexclude small sources ataupun seperti kesamaan-kesamaan kecil dalam dokumen kita, rangkaian kata, seperti itu. Nah, ini bisa di-exclude per kata ataupun per persentase. Untuk per kata, setahu saya dia biasanya itu 10-15 kata. Nah, untuk persentase dia biasanya 1-2% maksimum. Gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada bagian allow student to see similarity reports. Nah, ini hanya berpengaruh terhadap akun student juga. Apakah studentnya bisa melihat hasil similarity atau tidak. Nah, ini untuk kita sebagai instructor, jika kita pilih yes atau no, ini tidak akan berpengaruh. Lalu bagian selanjutnya, ada enable translated matching. Nah, ini yang tadi merupakan pendeteksi kesamaan artikel yang diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, misalnya ada kasus misalnya mahasiswa dia mengambil satu paragraf dari jurnal internasional. Nah, mungkin dia tidak paraphrase tapi dia langsung saja translate. Nah, ini nanti kesamaannya akan terdeteksi oleh translated matching ini. Gitu. Nah, jika diaktifkan, dia nanti bisa mendeteksinya. Nah, selanjutnya anonymous marking saya skip juga, saya lewat. Lalu di submit papers to. Nah, ini Bapak Ibu yang paling penting. Jadi, terkait ini, jika Bapak Ibu pilih submit papers to no repository, dokumen yang diupload itu tidak akan masuk ke dalam repositorinya Turnitin dan tidak akan menjadi database pembanding Turnitin terhadap dokumen yang diupload setelahnya. Nah, tetapi jika Bapak Ibu memilih standar paper repository, maka dokumennya akan masuk ke database Turnitin dan menjadi database pembanding terhadap dokumen yang diupload setelahnya. Nah, untuk saran dari saya, Bapak Ibu, jika dokumennya bersifat belum final, baiknya dia tidak disubmit papers to-nya itu no repository. Dipilihnya no repository. Nah, karena jika belum final kan biasanya pengecekan Turnitin-nya itu pasti lebih dari satu kali ya Bapak Ibu. Nah, jika di awal kita sudah menyimpan di repository dan itu belum final, lalu kita cek lagi Turnitin-nya, yang kedua ini akan terbandingkan dengan yang pertama, begitu. Nah, untuk yang no repository, saran saya seperti itu. Lalu, jika Bapak Ibu ingin memilih standar paper repository, baiknya hanya untuk dokumen yang bersifat sudah final saja. Misalnya, skripsi-skripsi alumni yang memang ingin dijadikan database pembanding di dalam Turnitin ini, nah, itu bisa dijadikan, dimasukkan standar paper repository. Begitu Bapak Ibu. Nah, di sini untuk submit papers to-nya saya pilih no repository. Selanjutnya, search option. Nah, ini merupakan database pembanding Turnitin, yang mana nanti Bapak Ibu bisa tentukan juga apakah dokumennya ingin dibandingkan dengan ketiga database, atau mungkin ada salah satu yang tidak ingin disertakan, nanti bisa tidak di checklist di sini. Nah, untuk hal ini akan saya checklist semua untuk database pembandingnya. Nah, selanjutnya bagian online grading saya lewat juga ya Bapak Ibu. Yang saya lanjutkan di ITS. Nah, ini grammar checking. Nah, ini bisa digunakan juga jika nanti misalnya ada dokumen yang berbahasa Inggris. Untuk grammar checking-nya ini bisa diaktifkan. Di bagian handbook-nya, Bapak Ibu nanti bisa pilih English Learners. Lalu dictionary-nya ini bisa dipilih both yang US dan UK. Dan kategorisnya Bapak Ibu bisa dipilih semuanya juga, supaya bisa terceknya itu lebih banyak lagi. Nah, untuk cara kerjanya nanti bisa saya tunjukkan juga. Lalu yang terakhir ada opsi, nah ini jika Bapak Ibu checklist, maka setting yang di atas tadi kita sudah set out, secara otomatis akan menjadi setting dari assignment yang akan kita buat setelah ini. Nah, ini di sini tidak saya checklist. Nah, saran saya juga baiknya ini tidak di checklist dulu, karena biasanya setiap assignment itu pasti tujuannya atau kebutuhannya itu berbeda-beda ya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ini didiamkan dulu saja.
Nah, jika sudah selesai, Bapak Ibu bisa dicek ulang untuk settingnya, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan. Nah, jika sudah, nanti Bapak Ibu bisa langsung klik submit di bagian bawah sini. Nah, sekarang sudah berhasil terbuat assignment-nya, ada keterangan start dan due date, lalu di sini statusnya belum ada file yang di-upload. Nah, selain itu, Bapak Ibu, di bagian More Action, nah di sini Bapak Ibu bisa akses untuk edit setting yang tadi, atau untuk submit langsung ke submission dokumennya. Nah, jika nantinya ada setting yang ingin Bapak Ibu cek lagi atau ingin dirubah, Bapak Ibu bisa klik More Action dan klik Edit Settings. Nah, nanti dia akan langsung masuk lagi ke setting assignment ini. Oke, nah Bapak Ibu, di sini saya akan langsung saja masuk ke dalam assignment-nya, yaitu dengan cara klik View di bagian sini. Nah, karena ini assignment-nya baru, jadi di sini masih kosong, masih belum ada dokumen yang di-upload. Nah, untuk cara mengupload dokumen ini, Bapak Ibu tadi masuk dulu ke kelas, lalu ke dalam assignment. Nah, di dalam assignment ini ada submit file. Di sini saya akan langsung saja klik untuk upload assignment-nya. Nah, untuk upload dokumennya, mohon maaf. Nah, di Turnitin ini, cara mengupload dokumennya itu ada 4 opsi. Yang pertama, single file upload, lalu multiple, lalu cut and paste, dan zip file. Untuk single file upload, nah nanti tampilannya langsung seperti ini. Langsung data yang diisi itu first name, last name, lalu judul dari dokumennya. Nah, untuk dokumen yang diambil ini, dari single file upload, kita bisa ambil dari komputer, dari Dropbox, ataupun dari Google Drive. Nah, opsi ini hanya ada di single file upload ini, Bapak Ibu. Selanjutnya, untuk di multiple file upload, nah ini ada sedikit requirements yang lebih ke saran dari file yang diupload kita nanti. Nanti Bapak Ibu bisa cek juga. Nah, nanti untuk filenya itu bisa diambil langsung dari komputer untuk multiple file upload. Selanjutnya ada cut and paste. Nah, di cut and paste ini, dia bentuknya itu tidak berupa dokumen, tapi hanya paragraf. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu hanya ingin mengecek 1 atau 2 paragraf dari dokumen yang Bapak Ibu miliki, nanti bisa di-copy atau di-cut, lalu di-paste ke dalam box ini. Nanti untuk datanya nanti bisa diisi juga, first name, last name, dan judulnya. Nah, selanjutnya ada di zip file. Nah, untuk zip file upload, ini juga ada requirements-nya. Jadi dalam satu zip ini disarankan maksimum ada 1000 dokumen, lalu ukuran zip-nya itu tidak lebih dari 200 MB, dan disarankan juga satu filenya itu tidak lebih dari 100 MB, lalu ada yang lain-lainnya. Nah, untuk file types-nya, Turnitin bisa mendeteksi dalam format Microsoft Word, Excel, PowerPoint, lalu PDF, dan lain-lain. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek di requirements yang ada di zip file ini. Nah, jadi nanti jika ada misalnya 50 dokumen, dan Bapak Ibu harus menguploadnya ke Turnitin, itu tidak harus satu persatu, tapi bisa di zip filekan dan nanti diupload ya yang zip file upload ini. Nanti bisa langsung filenya dari komputer. Nah, di sini saya akan langsung coba upload file. Saya pilih yang multiple file. Langsung di sini saya pilih choose file. Oke. Itu tadi satu dokumen. Lalu dokumen kedua. Oke. Bapak Ibu, untuk dokumen yang kita upload ini, kita bisa isi juga data dari dokumennya. Nah, namanya itu merupakan nama dari pemilik dokumennya ini. Judulnya itu judul dari dokumennya. Nah, karena jika tidak kita isi, kalau untuk nama nanti dia akan menjadi anonymous, dan judulnya dia akan mengikuti judul dokumen beserta jenis file dari komputer kitanya ini. Nah, di sini coba saya akan langsung saja upload all.
Oke, nah di sini sudah dipastikan. Nanti bisa Bapak Ibu cek juga, misalnya apakah nama dan judulnya sudah betul. Nah, nanti misalnya jika ada yang masih ingin diganti, bisa go back. Nah, jika tidak, di sini kita bisa klik submit langsung. Nah, oke. Itu bisa banyak file. Mohon maaf, bagaimana Pak? Bisa banyak file ya. Iya, betul Pak, bisa. Misalnya 10 gitu sekaligus, ya, ada Iya. 10 naskah gitu langsung ya. Iya, bisa Pak. Nah, itu bisa nanti 10 filenya bisa Bapak masukkan dulu formatnya ke zip file, format zip. Nah, nanti Bapak uploadnya itu pilih di bagian yang ini tadi Pak, zip file upload. Jadi bisa satu kali klik gitu, satu kali akses. Iya, betul. Kalau yang tadi kan satu-satu ya. Betul, walaupun dia multiple, tapi kita maksudnya memilih filenya itu satu-satu. Iya. Gitu. Lanjut. Baik. Ya. Oke. Nah, oke. Tadi, nah untuk proses penguploadannya ini, Bapak Ibu, jadi dia ada proses upload dan proses pengecekan similarity. Nah, kebetulan ini cepat juga munculnya. Jadi terkadang memang prosesnya itu lama karena dia berpengaruh dari ukuran file dan juga kecepatan internet kita, Bapak Ibu. Nah, oke. Di sini sudah ada 2 contoh dokumen. Untuk dokumen pertama, nah tadi tidak saya isi datanya, jadi dia munculnya seperti ini, author, dan title-nya juga kurang rapi, lalu ada keterangan similarity-nya, di sini sudah ada, dan dokumen kedua, tadi saya isi datanya dengan lengkap. Nah, baik. Bapak Ibu, di sini saya akan langsung saja untuk melihat hasil similarity-nya secara detail, yaitu dengan cara klik di bagian persentase atau di bagian warnanya ini. Nah, nanti dia akan membuka tab baru. Oke, nah Bapak Ibu di sini yang saya upload contoh karya tulis ilmiah. Nah, di bagian sini ada dokumen yang sudah ada tanda atau highlight berdasarkan nomor dan warna. Ini juga. Nah, untuk melihat sumber atau kesamaan sumber itu ada di bagian kotak merah ini, Bapak Ibu. Di angka persentasenya ini. Nah, di bagian atas itu yang tadi merupakan similarity atau hasil secara keseluruhan, dan di bagian bawahnya ini ada hasil secara detail, dan dia menunjukkan persentase yang paling tingginya. Nah, untuk di nomor 1, dia warnanya merah, dia akan menunjukkan, oke. Nah, ini poin ke-1 dengan warna merah juga di dokumen kita. Lalu poin kedua, dia warnanya pink. Nah, di dokumen kita dia akan menunjukkan dengan warna dan angka yang sama. Lalu poin ketiga, ini sumbernya. Nah, di dokumen kita, dia di bagian sini, similarity-nya. Nah, lalu bisa kita lihat di sini, dia kesamaannya ada dari internet source, ada juga dari publication. Nah, untuk kesamaan artikel dengan internet source ataupun publication, kita bisa mengakses full text-nya, Bapak Ibu. Nah, contohnya di sini, poin ke-6, kita bisa lihat publication-nya, kita bisa akses full text-nya ada di bagian atas ini. Nah, nanti dia akan muncul. Oke. Masih. Oke. Nah, dia mengarahkan ke website aslinya untuk publication ini. Lalu, untuk yang internet source, nah ini poin ke-1, ini coba saya tunjukkan juga full text-nya. Nah, dia bisa muncul juga di sini, Bapak Ibu. Jadi nanti bisa Bapak Ibu cek juga secara mendetail. Nah, lalu untuk nantinya misalnya ada kesamaan dengan student paper. Nah, student paper itu adalah dokumen yang diupload oleh user Turnitin tadi. Nah, biasanya kalau untuk student paper yang diupload dari institusi lain, itu tidak bisa kita upload full text-nya, Bapak Ibu. Jadi Turnitin itu melabelnya sebagai private content. Nah, untuk yang masih di dalam institusi, itu kita masih terlabel juga sebagai private content, tapi masih bisa kita request untuk bisa akses full text-nya ini. Nah, nanti yang mengaksesnya itu dari pemilik papernya tersendiri.
Nah, Bapak Ibu, terkait pengecekan similarity ini, Bapak Ibu bisa cek secara mendetail. Jadi kita sebetulnya tidak harus bergantung terhadap hasil keseluruhannya ini. Nah, ini misalnya ya Bapak Ibu di poin kedua. Nah, misalnya di poin kedua, di bagian dokumen kita ini, setelah kita cek, ternyata dia itu similarity-nya tidak masuk ke dalam plagiarism. Atau misalnya similarity-nya apakah dia memang istilah umum, ataupun seperti template atau format yang memang tidak bisa kita rubah atau paraphrase, dan misal contoh-contohnya untuk jurusan hukum, pasti kan banyak undang-undang ya Pak ya. Nah, lalu untuk jurusan agama bisa juga ataupun kedokteran. Nah, ada mungkin bagian-bagian yang tidak bisa kita paraphrase. Nah, setelah kita cek, nah ternyata itu terdeteksi similarity oleh Turnitin. Nah, di sini bisa kita exclude Bapak Ibu di bagian itu. Nah, misalnya poin kedua ini, setelah saya cek, nah ternyata ini hanya similarity saja, bukan plagiarism. Nah, cara mengexclude di poin kedua ini, Bapak Ibu bisa klik panah di sumbernya, poin kedua. Nah, lalu pilih exclude sources. Nah, nanti ini diklik, lalu dipilih exclude. Oke, nah ini, maaf Bapak Ibu. Nah, di sini ada muncul sumber lainnya tadi. Nah, untuk tadi kan satu sumber ternyata dia muncul sumber di bawahnya tadi. Nah, itu seperti overlap, dan memang itu terjadi karena yang ditunjukkan di awalnya ini dia yang memiliki persentase paling tinggi. Oke, nah di sini saya coba exclude lagi untuk sumber lainnya. Nah, jadi dokumen di bagian dokumen kita pun sudah tidak tertandai similarity, dan list sumber pembandingnya pun di sini sudah tidak masuk di bagian sini Bapak Ibu. Lalu, nah ini untuk bagian pengecekan persentase similarity, lalu ada di bagian bawah dia ada untuk all sources atau sumber keseluruhan. Nah, di sini bisa Bapak Ibu cek juga. Oke. Lalu di bagian bawahnya ada filters and settings. Nah, ini settings khusus untuk dokumen ini saja Bapak Ibu. Nah, kalau yang tadi itu kan secara general. Nah, misalnya di dokumen ini ada perubahan untuk settingnya ini, untuk exclude-nya, apakah ternyata untuk bibliografinya ingin disertakan saja, misalnya ada perubahan, atau misalnya exclude small sources-nya mau ingin diganti, persentasenya di sini menjadi 1, atau misalnya ingin di-include saja. Nah, ini jika ada perubahan, nanti Bapak Ibu bisa apply changes di bawah sini. Nah, jadi nanti secara otomatis persentasenya pun akan berubah. Bisa dia berkurang atau bertambah, nanti sesuai dengan settingnya. Lalu di bagian paling bawah, nah ini ada excluded sources atau sumber-sumber yang tadi kita exclude Bapak Ibu. Nah, jika misalnya ada sumber yang ingin kita include lagi, ini Bapak Ibu bisa checklist. Misalnya di sini 2 sumber ini, ingin saya kembalikan lagi ke similarity-nya tadi, tinggal di checklist, lalu dipilih restore. Nah, jadi dia otomatis hilang dari sini, dan tentunya nanti dia masuk ke sini Bapak Ibu. Itu dia. Nah, selanjutnya, selain pengecekan similarity, di sini ada fitur flags, Bapak Ibu. Oke, nah fitur flags ini dia pendeteksi hidden characters. Nah, hidden characters-nya itu, coba sebentar saya tunjukkan. Contohnya, nah ini. Untuk fitur flags, dia pendeteksi hidden characters atau replace characters. Nah, nanti jika misalnya terdeteksi, dia itu tandanya seperti ini. Nah, ini contohnya ada 1, replace characters. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, untuk replace characters itu, kasusnya itu seperti huruf alfabet yang digantikan. Jadi sebetulnya, jika kita lihat di sini, dia sebetulnya bukan huruf alfabet, tapi simbol ya. Nah, di sini ada Greek dan Latin characters. Nah, hal ini sebelumnya memang dilakukan, ada yang melakukannya untuk mengelabui pengecekan Turnitin, yang mana sudah bisa terdeteksi. Nah, untuk replace characters-nya ini. Nah, ini contoh lagi, mungkin
Nah, di sini. Nah, ini contoh sebelum dicek Turnitinnya. Nah, ini contoh setelah dicek oleh Turnitin. Nah, ternyata huruf-huruf T, contohnya di sini, dan O, U, dia bukan huruf alfabet, tapi dia masuk ke Armenian atau Greek characters tadi. Nah, selain itu, Bapak-Ibu, Flex ini dia pun bisa mendeteksi artikel, karakter dalam artikel yang ditinta putihkan. Misalnya, di tengah-tengah kalimat ini, dia memasukkan strip atau titik atau kutip yang ditinta putihkan, yang mana kalau misalnya tidak dicek oleh Turnitin atau tidak ada fitur flex ini, dia terlihatnya normal. Nah, misalnya dia nanti ada, dia akan masuk ke fitur flex ini, terdeteksinya. Mungkin contohnya bisa saya perlihatkan juga. Ada di sebentar. Oke, di sini belum ada. Mohon maaf Bapak Ibu, coba saya cari sebentar ya untuk contoh pendeteksian flex tadi. Oke. Nah, di dokumen ini ada satu flags. Nah, mungkin jika kita lihat di sini, flagsnya kan belum saya klik ya Bapak Ibu. Nah, dia normal, hanya similarity saja. Nah, di sini saya coba klik di sininya. Nah, seperti ini. Jadi ada karakter atau simbol-simbol di antara atau di tengah-tengahnya yang ditinta putihkan. Nah, ini jika saya keluar dari fitur flex-nya, dia tidak muncul begini. Gitu. Nah, Bapak Ibu, misalnya nanti ada kejadian seperti ini, nah ini baiknya memang diinvestigasi lebih lanjut lagi untuk pengecekan fitur flex ini. Nah, itu dia terkait fitur flex. Lalu selain itu, terkait translated matching yang tadi, yaitu pendeteksi kesamaan artikel yang diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, ada di bagian sini. Oke, nah untuk pendeteksian tadi kesamaan artikel yang diterjemahkan tadi, Bapak Ibu bisa klik di bagian persentasenya ini, yang 5% similarity-nya, lalu dipilih View English Sources. Oke, nah kebetulan di dokumen ini dia tidak ada kesamaan dengan artikel yang berbahasa Inggris, jadi dia tidak muncul. Nah, nanti jika misalnya ada, saat Bapak Ibu klik ini, dia kurang lebih akan tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Persentase dengan sumber bahasa Inggrisnya itu berapa persen, dan untuk detailnya juga nanti ada di bawahnya sama seperti ini. Oke. Oke, coba. Oke. Nah, ini untuk dokumen saya yang tadi, dia sudah muncul juga, deteksi hidden text dan replace characters-nya. Nah, ini ada satu contoh lagi, replace characters juga sama. Oke, nah setelah itu Bapak Ibu tadi terkait grammar checking. Nah, untuk grammar checking ini kita bisa cek di box di berwarna ungu ini. Kita klik ETS-nya. Oke. Nah, nanti dia akan menunjukkan juga highlight di dokumen kita. Nah, seperti ini. Jadi untuk grammar checking, dia highlight-nya semuanya berwarna ungu, dan ada keterangan kesalahannya itu apa, atau error-nya itu apa. Nah, di sini dia diberitahukan ada artikel error, lalu juga, nah ini, untuk lebih jelasnya nanti, nah dia itu ada di bagian report-nya Bapak Ibu. Nah, untuk di bagian kanan, ada berapa skor error, dari grammar ada 3, lalu ada di mechanics juga, secara style, lalu usage, dan spelling. Nah, Bapak Ibu, jika sudah selesai pengecekan secara mendetail tadi, baik di similarity maupun grammar checking-nya, nanti report-nya itu bisa di-download di bagian bawah sini.
Bapak Ibu tinggal klik download, lalu pilih current view. Nanti reportnya akan berbentuk sebagai PDF dan berisikan hasil similarity percentage, lalu informasi terkait apa saja yang kita exclude dari setting, lalu sumber apa saja yang kita exclude, dan juga keterangan-keterangan sumbernya. Nah, di sini saya coba buka reportnya. Nah, begini. Jadi ada judul dan juga nama penulisnya, lalu data-data dari dokumennya, nah lalu dokumen kita yang sudah ada highlight similarity dan grammar-nya tadi. Nah, di bagian belakang, nah ini report hasil similarity-nya tadi. Secara keseluruhan, lalu dari internet, dari publikasi, dari student paper, dan di sini yang dicantumkan itu sumber-sumber utama atau primary sources yang memiliki persentase tertingginya. Oke. Nah, di bagian bawah sini ada informasi bagian mana saja yang kita exclude. Di sini yang on itu quotes, yang lainnya ini off. Dan untuk grammar-nya tadi, nah untuk Turnitin ini dia lebih pasif untuk pengecekan grammar-nya. Jadi di sini hanya ditunjukkan kalimat mana yang ada error-nya dan error-nya itu apa namanya. Nah, di sini contohnya dia misalnya, nah ini artikel error. Nah, artikel error-nya ini bisa kita cari tahu lebih jelasnya ada di bagian sini. Nah, artikel error-nya itu ada saran dari Turnitin. Nah, apa yang harus kita rubah? Misalnya seperti itu. Nah, untuk kata-kata yang betulnya ini memang harus kita sendiri yang membetulkannya, Bapak Ibu. Begitu. Untuk grammar checking di Turnitin. Baik. Mungkin sekian Bapak Ibu terkait pemaparan cara penggunaan Turnitin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pemaparan saya, dan jika ada pertanyaan mohon berkenan untuk disampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum yang lain nanya, mungkin saya juga ingin bertanya dulu. Mbak, ini yang bisa ketika kita buat akun tadi, artinya setiap mahasiswa kita bisa mengecek secara mandiri ya? Nah, untuk terkait itu, Pak, kalau di kampusnya apakah melanggan dengan akun student juga, Pak? Bagaimana, Jay? Karena saya lihat prosesnya kok ada yang namanya tadi dikasih apa namanya kode 1234 tadi apa namanya? Kalau tidak Ya, salah Pak, akun yang punya kita itu terbatas penggunanya. Kalau tidak salah itu terbatas 50 pengguna. Jadi kemungkinan kita pakai akun instrukturnya saja. Oh, jadi yang mau mengecek dikirim ke kita gitu ya? Iya, betul Pak. Tadi pas lagi buat kelas itu saya pikir ketika buat kelas seperti mereka masuk ke sebuah email gitu, bisa mengecek sendiri atau bisa upload sendiri gitu, baru kita bisa melihat hasilnya. Bukan seperti itu ya tadi? Iya, kebetulan karena kampus melanggannya hanya akun instruktur ya Pak ya. Jadi untuk student itu berbeda lagi. Jadi kalau untuk student di Turnitin yang ini itu harus memiliki akun begitu Pak. Oh, baik. Jadi yang kita langganan ini ya, yang untuk yang khusus instruktur saja ya. Jadi setiap kali ada yang mau ngecek, kirim ke teknisi atau ke ini ya, yang memiliki akun ya. Iya, betul Pak. Iya ya. Ya, silakan baik. Pak, Ibu yang lainnya jika ada pertanyaan. Pak Bayu. Saya Pak Rudi. Ya. Ya, terima kasih Mbak Rina. Bapak Ibu yang saya hormati. Yang dimaksud tadi yang hanya bahasa Inggris itu apa ya Mbak? Ataukah filenya yang harus berbahasa Inggris? Karena saya lihat ini sama kan kayak item tiket ya, satu produk ya. Betul Pak. Nah, itu yang mana itu yang dimaksud cuma bisa bahasa Inggris? Terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak atas pertanyaannya. Nah, jadi terkait terminologi yang hanya berbahasa Inggris itu maksudnya itu judulnya. Jadi Turnitin baru bisa mendeteksi references, judulnya references, bibliografi. Nah, itu baru dalam bahasa Inggris. Nah, misalnya kita kan dokumen kita berbahasa Indonesia.
judulnya itu daftar pustaka kan ya Pak. Nah, Turnitin itu belum bisa mendeteksi itu sebagai reference atau bibliografi itu. Nah, tadi berhubungan dengan exclude atau pengecualian bagian references. Nah, takutnya di bagian setting tadi, Bapak sudah pilih exclude bibliografi atau reference. Nah, tapi ternyata saat dicek kok masih dicek oleh Turnitin sebagai similarity gitu, muncul. Nah, mungkin itu bisa berhubungan dengan judulnya, apakah masih dengan berbahasa Indonesia, daftar pustaka, seperti itu, atau referensi, begitu Pak. Mungkin, apakah jelas Pak jawaban dari saya? Ya, jadi nggak itu ya, kalau konten nggak masalah ya Mbak, bahasa Indonesia Mbak? Iya, kalau konten tidak masalah. Tapi misalnya, kalau misalnya Bapak di situ masih bisa, maksudnya dari Turnitinnya itu masih terdeteksi nantinya, nanti bisa Bapak exclude secara manual tadi, Pak. Oh, baik. Nah, satu lagi Mbak, yang kalau di IT tiket kan kita bisa atur itu 9 kata maksimal kalau tidak salah ya. Untuk exclude-nya apa ya? Small sources-nya. Aturannya Mbak, kalau yang misalnya kalau 9 kata dia baru terdeteksi gitu. Oh iya, itu sama juga gimana? cara kerjanya. Jadi misalnya tadi yang dipilih itu 10 kata misalnya. Jadi yang akan Itu di mana tuh Mbak? Settingnya di mana itu? Di sini Pak. Coba saya izin share screen lagi ya Pak. Iya. Di bagian setting assignment. Di setting assignment-nya ini. Nah, ini Pak. Oke. Ada small sources. Jadi nanti kalau untuk di sini pilihannya dia bisa per kata atau persentase. Nah, untuk cara kerjanya sama Pak dengan yang identiknya tadi. Misalnya di sini Bapak exclude di sini 10. Nah, jadi nanti Turnitin itu akan mengexclude-nya itu di 10 ke bawahnya. Mulai 10 sampai ke atas dia tidak akan terexclude begitu, Pak. Pada umumnya berapa Mbak? Pada umumnya setahu saya untuk word count-nya itu 10 sampai 15 untuk Turnitin. Untuk percentage itu 1 sampai 2% begitu, Pak. Tapi kalau untuk persentase bisa dibilang lebih ini ya. Kan untuk dokumen yang jumlah halamannya 100 dengan yang misalnya 500 diaplikasikan dengan persentase 2%, tentunya beda ya Pak nantinya. Nah, jadi gimana tuh bagusnya? Mungkin bagusnya, setahu saya biasanya pakai word count begitu sih Pak. Oke. Baik, terima kasih Mbak Rina. Terima kasih juga Pak. Mungkin Bapak Ibu lainnya, jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Mbak Rina. Ya, silakan Pak. Saya kan punya pengalaman, itu naskah saya itu begitu saya minta cekkan ke Pak Rudi ya tempo hari ya, itu kan ternyata kan 100%. Padahal ya itu tulisan saya sendiri gitu loh ya. Tulisan saya sendiri sudah terupload di mana lah, nggak tahulah di mana. Kemudian naskah yang ini saya cek, nah memang 100%. Nah itu bisa dikecualikan nggak Mbak itu tadi? Gimana caranya? Baik Pak. Nah mungkin ya. Ya, enggak. Ya. Ini sebenarnya gini, karena sebenarnya naskah saya itu belum saya publish gitu loh. Belum saya publish, tapi sudah terlanjur belum dipublikasi, tapi sudah terpublish gitu loh Mbak. Nah ini saya mau publikasi dalam sebuah jurnal, tapi kan 100% anunya Turnitinnya apa tuh similarity-nya. Gimana? Ya, baik Pak. Nah kesamaannya itu apakah dia masuknya itu, maksudnya dokumen Bapak yang sebagai sumber pembandingnya itu dia ada di repositori Turnitin kah atau di luar ya Pak? Di luar ya? Di luar Mbak. Ya. Di sebuah penerbit jurnal, tapi sebenarnya itu sudah saya pending, tidak saya minta untuk dipublish di sana, tapi kan tetap aja itu bisa terpublish di sana. Ya, baik Pak. Nah, jadi kalau hal seperti itu karena misalnya memang itu milik Bapak sendiri, jadi itu menurut saya bisa saja di-exclude. Nah, untuk caranya itu
Ini coba saya tunjukkan ya Pak ya. Mm. Cara exclude-nya ini ada di bagian sini Pak. Misalnya langsung 100% ya Pak, misal. Ya misalnya. Di bagian sini, Bapak langsung dipilih panah ini Pak. Lalu Bapak pilih exclude sources. Nah, kebetulan karena di sini dia ada banyak. Nah, misalnya kalau nanti kan Bapak hanya satu, jadi mungkin tinggal satu saja di checklist, lalu dipilih exclude Pak di bagian bawah sini. Oh gitu. Ya, jadi nanti secara otomatis sumber yang tadi terbandingkan itu sudah tidak masuk ke perbanding kita ini, dokumen kita ini. Gitu. Untuk cara mengekspor begitu Pak. Iya, baik. Mungkin Oke, cukup jelas Pak jawaban saya. Ya. Baik, terima kasih juga Pak. Berarti Mas Bayu itu dokumen saya naskah saya nggak hilang ya? Kalau bisa seperti itu berarti naskah saya anggap masih ada ya Mas Bayu ya. Kalau bisa diretur Pak yang sudah terbit itu Pak. Takutnya nanti pas kita submit ke jurnal lain, mereka pakai pakai plagiarisme checker lagi, kedeteksi lagi tuh yang lama. Kalau bisa kita retract aja itu, kita tarik, kemudian kalau untuk naik pak ya kita bisa atur itu Pak persentasenya. Oke, Mas Bayu. Ya, kalau publish di tempat lain itu kerok juga Pak kita Pak. Iya. Oke, makasih Mas. Ya Pak, saya izin menjawab pertanyaan yang ada di chat dari Ibu Malaysia ya. Katanya terkait apakah ada batasan jumlah file yang dicek dalam Turnitin. Nah, Turnitin ini untuk penguploadan atau pengecekan filenya ini unlimited Bapak Ibu. Jadi tidak ada batasan untuk dokumennya ini. Wih, mantap. Berarti Mas Bayu bisa 1 tahun jurnalnya Fiat itu sekaligus aja Mas ngeceknya. Ya bisa Pak, tesis juga bisa itu. Jadi tidak harus berkali-kali ya. Iya, betul Pak. Oke, makasih. Ya, yang lainnya silakan jika ingin bertanya terkait dengan penggunaan Turnitin ini. Pak Iwan kayaknya ini. Ya, tanya. Mana sih? Silakan. Mbak mana tadi? Ini ya. Mbak mohon maaf tanya, itu kebijakan Turnitin setiap kampus berbeda-beda ya. Ada yang 20%, ada yang 30%. Itu apa ada standar khusus atau memang dikembalikan? Halo. Assalamualaikum, Pak Haji. Ya, Pak, saya langsung izin untuk menjawab pertanyaan yang tadi terkait apakah ada batasan-batasan. Sebetulnya dari Turnitin sendiri masih belum ada standar terkait berapa persentase maksimum, dan memang pada umumnya juga dikembalikan ke kebijakan kampus sendiri. Nah, tapi setahu saya untuk persentase skripsi, nah untuk negeri dia biasanya itu 25% sampai 35%. Untuk swasta dia biasanya 35% dan ada juga yang sampai 40%. Itu untuk skripsi. Nah, lalu untuk mungkin skripsi S2 itu 10% dan S3 itu 5%. Nah, lalu untuk jurnal, kalau untuk jurnal lokal setahu saya itu 15 sampai 25%, dan untuk jurnal internasional 10 sampai 15%. Itu sih Pak setahu saya, tapi biasanya memang dikembalikan lagi ke kebijakan kampus atau institusi masing-masing. Begitu. Jadi memang nggak ada ketentuan khusus Mbak ya? Betul Pak.
betul. Misalnya penyeragaman gitu nggak ada ya Mbak ya? Iya, masih belum ada sih Pak untuk itu. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Mungkin Bapak Ibu lainnya, jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Mohon maaf, Mbak Rina, izin bertanya kembali. Ya, silakan Bu. Ini izin off cam karena memang ini sambil di rumah sama anak-anak. Iya, tidak apa-apa Bu. Terkait pengecekan similarity tersebut kan saya tadi perhatikan bahwa hanya yang ada tanda kutip tersebut yang citasinya tidak terekskludkan kayak Mbak Rina ya. Nah, pertanyaannya mungkin biasanya kan kita menulis artikel atau jurnal itu kita nggak pakai tanda petik satu itu, jadi kayak dalam paragraf biasa saja gitu kan. Nah itu kan biasanya masuk ke dalam jaring plagiarism gitu ya Mbak. Kemungkinan berarti nggak bisa ya Mbak, misalkan itu kita udah tulis dalam bentuk footnote-nya, kita sebenarnya memang mengutip tapi tidak menggunakan tanda petik tersebut. Gimana? Citation ya Bu ya? Iya. Ya, oke. Baik Bu, terkait hal itu, ini misalnya nanti, kan tadi Turnitin itu exclude-nya hanya kutipan langsung atau quotes. Nah, untuk citation, dia biasanya kan terdeteksi sebagai similarity. Nah, kalau misalnya memang cara penulisannya sudah betul dan sumbernya juga sudah dimasukkan, nah nanti itu bisa Ibu exclude, Bu. Cara exclude-nya sama yang seperti tadi, di bagian sumbernya itu. Oke. Cek sendiri bisa kita. Tapi berarti bisa menjadi kemungkinan misalkan itu saya mau publish ke jurnal, mungkin jurnal tersebut tidak melakukan exclude tersebut, terjaringnya sebagai plagiarisme atau similarity ya Mbak ya? Iya, bisa jadi Bu, kalau misalnya oleh pihak jurnalnya itu. Gitu, mungkin di parafrase ya Mbak ya, kalau memang untuk sertifikasi. Ya, karena memang biasanya untuk publish jurnal seperti itu, di bagian-bagian jurnalnya itu seperti exclude, setting-settingnya itu kan bisa berbeda-beda Bu. Mungkin kalau di kampus misalnya kita boleh mengexclude bibliografi dan quotes. Nah, tapi ternyata kalau misalnya di jurnal itu tidak di-exclude dan harus dicek begitu sih Bu. Biasanya memang ada perbedaan begitu. Oke. Baik. Terima kasih Mbak Rina. Ya, sama-sama Bu. Bagaimana yang lain? Apakah cukup? Saya pikir kalau tidak ada Cukup, udah paham. Tidak ada pertanyaan lagi, semoga bisa diamalkan dan apa istilahnya Pak Iwan, diamalkan dan disampaikan lagi Pak Iwan ya, supaya amal jariah Pak Iwan. Ya. Baik. Saya belajar sama Pak Iwan aja Pak Rudi. Iya, benar itu. Baik, terima kasih semuanya atas waktunya. Semoga kita diberikan kemudahan dalam praktek melakukan aktivitas kita seharian. Dan untuk itu acara kita pada hari ini kita cukupkan sampai sekian. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti rekaman saya kirim kalau ada yang perlu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Ya, terima kasih Mbak Rina. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Mbak Rina. Terima kasih juga. Bapak Ibu, saya izin live ya.